Oke, sekarang saya akan membahas soal modul pertama, latihan yang pertama, yang dimana pada latihan pertama ini kita disuruh untuk membuat contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap command. Nah, baiklah, di sini saya sudah membuat programnya, di mana saya akan menjelaskan program yang akan saya buat. Jadi pada baris pertama terdapat perintah NIM sama dengan 524.123.0022, yang dimana baris ini digunakan untuk menyimpan NIM ke dalam sebuah variabel bernama NIM. Jadi variabel ini berfungsi sebagai identitas saja, namun di program ini nilai NIM tidak digunakan langsung dalam perhitungan. Nah, selanjutnya ada kode dis dalam kurung program input output berdasarkan NIM, yang dimana fungsi dis ini digunakan untuk menampilkan teks command window. Jadi ketika program nanti dijalankan akan muncul tulisan program input output berdasarkan NIM sebagai judul atau informasi awal. Kemudian masuk ke bagian input, yaitu A sama dengan input dalam kurung masukkan 2 digit pertama NIM. Jadi pada baris ini program meminta penggunaan memasukkan 2 digit pertama dari NIM. Nilai yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel A. Lalu baris berikutnya B sama dengan input, masukkan 2 digit kedua NIM. Sama seperti sebelumnya, program ini meminta 2 digit berikutnya dari NIM dan menyimpan ke variabel B. Nah, setelah mendapatkan kedua input, program akan melakukan proses perhitungan dengan penjumlahan, yaitu A ditambah B. Nah, di sini variabel A dan B dijumlahkan, lalu hasilnya disimpan menjadi variabel jumlah. Jadi terakhir hasilnya akan ditampilkan dengan perintah fprintf. Hasil penjumlahan sama dengan %d per n, jumlah, yang dimana fungsi dari fprintf ini digunakan untuk menampilkan output dengan format tertentu. Jadi di sini juga ada tanda %d. Jadi tanda %d ini digunakan untuk menampilkan angka bilangan bulat, dan per n-nya ini digunakan untuk pindah ke baris baru setelah output ditampilkan. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan program yang telah saya buat. Nah, di sini programnya berjalan dengan baik, di mana command window-nya itu menampilkan program input berdasarkan NIM. Jadi di sini kita disuruh untuk masukkan 2 digit pertama NIM. Sekarang kita masukkan saja. Kemudian masukkan 2 digit kedua NIM. Nah, dan hasilnya akan terhitung, yang dimana 52 tambah 41 itu 93. Jadi program ini berjalan dengan baik, dan di sini sudah jelas tadi kegunaan dari command window itu untuk menampilkan hasil dari programnya. Kemudian kita lihat di sini ada workspace, yang dimana workspace ini berguna sebagai penyimpan data-data yang disimpan atau digunakan pada program, yaitu dimana tadi A-nya itu 52, B-nya itu 41, dan jumlah itu 93. Dan ada juga NIM tadi yang sudah disimpan di program. Kemudian kita lihat ada di sini command history. Jadi command history itu berfungsi untuk menyimpan riwayat atau perintah yang dijalankan. Jadi dapat kita lihat di sini ada CLC, yaitu CLC itu untuk menghilangkan atau membersihkan program sebelum dijalankan. Kemudian ini adalah nama dari filenya, dan di sini ada tadi history atau riwayat dari digit pertama NIM dan digit kedua NIM. Nah, sebagai kesimpulannya, program ini merupakan contoh sederhana
dari penggunaan input dan output di MATLAB, yang dimana penggunaan memasukkan data, program memprosesnya lalu menampilkan hasilnya. Sekian penjelasan dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masuk ke pembahasan tugas yang selanjutnya, dimana pada tugas ini kita disuruh untuk soal pertama, hitunglah dengan menggunakan MATLAB A12 dibagi 3/5, B ini 3 tambah 5 per 4 pangkat 2, 0,2 C 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 pangkat setengah, D 2/6 per 0,3 dalam kurung. Nah, kemudian di sini pada MATLAB-nya saya sudah membuat programnya, yang dimana pada program ini terdapat perintah disk, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan teks ke command window. Di sini ditampilkan tulisan perhitungan MATLAB dan garis pemisah. Kemudian kita masuk ke bagian perhitungan. Ada variabel A dihitung dengan operasi 12/35, dan variabel B dihitung dengan rumus 3 ditambah 5/4 dalam kurung, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian ada variabel C dihitung dengan akar dari jumlah kuadrat 0,25 dan 0,75. Dan variabel D dihitung dengan 2 dibagi hasil dari 6 dibagi 0,3. Oke, setelah itu hasil ditampilkan menggunakan fungsi printf. Outputnya ini akan tampil di command window nantinya dengan fungsi printf. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan output dengan format tertentu, di mana persen titik 4f ini berarti angka ditampilkan dengan 4 angka di belakang koma, seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah program ini berhasil. Nah, dapat kita lihat pada command window-nya. Nah, di sini kan terlihat perhitungan MATLAB. Hasil A sama dengan 3,4286, hasil B itu 18,0625, dan hasil C itu 0,7906, dan hasil D itu 0,1000. Nah, sedangkan pada workspace akan muncul variabel A, B, C, dan D yang semuanya bertipe double. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi pada soal pertama ini dapat dinyatakan bahwa programnya berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini dikatakan buatlah 4 variabel berikut. A sama dengan 25B sama dengan 50C sama dengan 125D sama dengan 89. Hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Dapat kita lihat soalnya dan kita langsung ke programnya. Nah, di sini kita sudah melihat programnya untuk soal nomor 2. Pada script ini kita mendefinisikan variabel B, A, B, C, dan D dengan nilai masing-masing 25, 50, 125, dan 89 sesuai dengan soal yang diberikan tadi. Kemudian dilakukan perhitungan. X adalah hasil penjumlahan A, B, dan C, sehingga jika dijumlahkan nanti jika dijalankan programnya akan tampil di command window. Oke,
Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, dapat kita lihat pada command window sudah berjalan ya. Nah, di sini untuk modul untuk soal yang nomor 2. Nah, dari soal tadi, dari skrip yang sudah diberikan, kita lihat apakah benar ini adalah hasil dari operasi perhitungannya, di mana hasil dari X A tambah B tambah C itu adalah 200, Z D pangkat A per B tambah C itu hasilnya 134,4340, Y itu sama dengan 0,1799. Dan di workspace kita sudah terlihat, sudah tambah tadi ya, ini workspace yang sebelumnya ada variabel A yang besar A, B, dan C, D. Ada juga X, Y, Z. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang ketiga. Di sini dikatakan definisikanlah vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Dapat kita lihat vektornya. Dan sekarang kita langsung ke programnya. Oke, namun sebelumnya di sini kita terlebih dahulu hapus dulu ini agar datanya itu tidak tergabung dengan soal-soal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat tadi, yang dimana pada skrip ini kita membuat vektor dan matriks, yang dimana V1 adalah vektor baris yang berisi 10, 20, 30, 40, dan V2 adalah vektor yang berisi min 5, min 15, dan min 40, yang disusun ke bawah karena menggunakan titik koma. Kemudian dibuat matriks A berukuran 4x4. Hasil yang ditampilkan window adalah isi dari V1, V2, dan matriks A sesuai dengan yang didefinisikan. Dapat kita coba apakah benar. Nah, di sini sudah kita lihat vektor baris dia memanjang ke samping karena memang vektor baris 10, 20, 30, dan vektor kolom dia itu menjadi kolom karena tadi pada skrip itu ditandai dengan tanda titik koma. Kemudian matriks sudah tersusun otomatis pada command window, berarti program yang saya jalankan ini sudah benar. Dan pada workspace akan terlihat V1 berukuran 3x1, 1x4, dan V2 itu berukuran 3x1, dan A itu berukuran 4x4. Itu sesuai dengan baris kolomnya tadi. V1 kan tadi ya 3x1, V1 kan 1x4, ini ada 1 baris dan 4 kolom, sedangkan V2 itu ada 3 kolom 1 baris. Oke, kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya, itu
soal kelima, yaitu kita disuruh untuk menggabungkan matriks A dan B berikut ini. Dapat kita lihat sendiri ini matriks yang pada soal, dan kita lanjutkan ke programnya. Kita akan mengerjakan tugas yang selanjutnya pada modul 1. Jadi di sini kita diberikan suatu program yang harus kita jalankan. Di sini sudah diberikan program, yaitu program balok yang akan kita simpan nanti pada MATLAB kita. Kemudian kita disuruh untuk menyimpan fungsi baru dengan nama tabung dan kerucut. Kemudian setelah itu kita harus membuat script untuk meminta inputan dari user bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya. Berikut ini adalah contoh tampilan dari programnya nanti jika program kita berhasil. Sekarang kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini sudah saya simpan suatu file namanya balok M sesuai yang disuruh tadi ya. Kemudian ada kerucut untuk sampel untuk menghitung luas dan permukaannya nanti untuk kerucut. Makanya di sini kita menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan perhitungan operasi perhitungan di kerucut. Sama juga dengan tabung, sama juga. Kemudian di sini saya sudah membuat script untuk membuat programnya supaya berjalan dengan sesuai instruksi yang diberikan tadi. Sekarang kita jalankan programnya. Nah, di sini programnya sudah sama ya dengan yang di modul tadi. Tampilan yang terdapat pada komen window itu sudah sama ya. Terlihat sudah sama. Sekarang kita tinggal hanya memasukkan data-datanya saja. Satu, kita akan menghitung balok, maka kita buat angka 1. Kemudian masukkan panjang balok. Tadi di modul panjang balok yang diminta itu 10, lebar baloknya itu 8. Kita lihat apakah sama hasilnya ya. Dan tinggi balok itu 5. Nah, setelah kita lihat luas permukaan balok itu 340 dan volume balok 400. Kita lihat modulnya apakah sama. Ternyata sama ya, yang menandakan bahwa program yang saya buat sudah berjalan dengan baik. Dan di pada bagian workspace sudah terdapat data-data yang dihasilkan dari program ini, yang dimana tadi luasnya itu 340, volumenya 400, tingginya 5, panjangnya tadi kita masukkan 10, dan lebarnya 8. Dan pilihan kita tadi 1 ya, balok, yang menandakan bahwa hasil dari pengoperasian ini sudah tersimpan dengan baik dan akurat pada workspace. Maka dapat dibuktikan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik. Oke, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.